Christmas. Hari ini saya akan berkhotbah bukannya tidak biblical, tetapi based on biblical yang saya tarik dari pengertian tentang Christmas. Nah, banyak sekali kita mungkin ditanya oleh anak-anak kita, "Pak, Mah, Christmas kenapa mesti ada pohon? Christmas kenapa mesti ada lampu yang menyala? Christmas kenapa mesti ada dekorasi ini, dekorasi itu?" Dan yang paling lebih signifikan, kenapa Christmas harus ada Santa Claus dan yang lain sebagainya. Dan para ibu, para orang tua seringkali, "Iya, mami juga nggak tahu, papi juga nggak tahu, itu dari sononya aja udah begitu," gitu loh. Ya, karena kita seringkali berkata bahwa ini sudah sekian ratus tahun atau mungkin ribu tahun sudah seperti ini. Tetapi hari ini saya ingin membawa kita dalam pengertian kurang dari 1 jam ini untuk mengerti celebrating Christ-centered Christmas as a family. Kalau saudara mau mencatat, catat poin-poinnya dan ajarkan dan nanti transferkan kepada anak-anakmu di rumah sehingga mereka pun lebih mengerti. Yang penting Anda lebih mengerti dulu sebagai orang tua sehingga Anda bisa mengatakannya kepada siapapun, tetapi bukan untuk cara kita mengajari, tapi cara kita untuk men-sharingkan kehidupan. Ya, mari. Christmas is the most wonderful time with the family. Are you agree? Second, Christmas is the most wonderful time of the year. Are you agree? Okay. So, what is make Christmas so wonderful? Nah, banyak sekali kita merayakan Natal dengan budaya-budaya yang sudah ada seperti saya katakan tadi. Dan kita losing the center of the meaning of Christmas. Kalau Christmas, Chris-nya hilang menjadi tinggal Mas. There is no Christmas without Christ. Camkan itu. There is no Christmas without Christ. Tetapi yang sudah kita jadi bodoh juga adalah setiap tahun Christmas selalu kita digambarkan baby di dalam palungan, istilahnya baby. Setiap tahun Yesus berubah menjadi baby lagi. Dan saya percaya itu merupakan satu tipuan budaya yang membuat kita menganggap Jesus never grow up dan Yesus usianya cuma 1 tahun. Saya percaya di antara kita semua tidak ada satupun kita yang merayakan ulang tahun kita tiap tahun dengan memasang foto baby kita. Tiap tahun kita mengenang waktu bayi dulu aku tuh lahirnya gimana ya. Keadaannya seperti apa ya. Dan tidak. Dan Alkitab mencatat bahwa kelahiran Yesus dari mulai umur 1 tahun. Bahkan yang pertama kita lihat mujizat supernatural Yesus adalah umur 12 tahun. Di mana Yesus waktu itu berdebat atau bertanya jawab dengan para ahli Taurat di Bait Allah setelah melakukan upacara bar mitzvah atau upacara untuk pentabisan menjadi orang dewasa secara budaya Yahudi. Nah, kalau Yesus umur 1 tahun baby lagi. Sehingga kita tidak pernah, walaupun berdoa sebetulnya kita mengharapkan mujizat. Tetapi Yesus walaupun dia Tuhan, karena dia membatasi dirinya sebagai manusia baby, sehingga waktu dia diancam kematian oleh Raja Herodes pun, dia perlu campur tangan manusia untuk menyelamatkannya. Orang tuanya melarikan dia ke Mesir. Dan banyak lain sebagainya ceritanya, kita tidak pernah melihat tercatat waktu Yesus baby bahwa Yesus perform miracles. Nah, itu yang pertama yang harus kita hayati. Yang kedua, bagaimana kita mengerti bagaimana tentang perayaan Natal. Saudara lihat di sini tidak pernah ada pohon Natal. Tidak pernah ada lampu, klip dan lain sebagainya. Apalagi ada perayaan Santa Claus dan lain sebagainya. Karena itu tidak biblical. Tidak ada konsep Alkitabiahnya. Itu cuma dibuat oleh manusia untuk merayakannya. Apakah itu salah? Salah sama sekali tidak. Dosa apalagi juga tidak. Tetapi yang berdosa adalah kalau kita memfokuskan itu
pada poin-poin budayanya, tetapi tanpa mengerti meaning di baliknya. Nah, untuk itu saya sangat tergelitik untuk mengupas apa sih pengertian-pengertian Natal yang bisa kaji menjadi pengertian Yesus Kristus bagi kita. Yang pertama, tie everything back to Jesus. Apa itu? Artinya, kaitkan atau ikatkan atau tarik segala sesuatu dari budaya yang ada sekarang, cari meaningnya, cari understandingnya, cari pengertiannya secara biblical. Ya, itu kan kerjanya om sebagai gembala, saya nggak bisa. Nah, umatku binasa bukan karena kurang bayar perpuluhan, bukan karena kurang puasa, kurang doa, tapi tidak mengerti firman. Alias, on. Christmas is the season of low-hanging fruit for the family who is eager to talk about Jesus and follow Him together. Menurut saya, Christmas adalah satu season, satu musim, satu saat, satu term yang sangat bagus untuk kita punya opportunity mendeklarasikan tentang Yesus. Everybody on earth, regardless they are Muslim, they are Buddhist, they celebrate Christmas. Tentu dengan different meaning yang mereka miliki. Tetapi marilah kita mempunyai meaning yang akurat berdasarkan Alkitab. Why do we have ups light? Kenapa kita menyalahkan lampu-lampu pada waktu kita Christmas? Di Indonesia mungkin enggak karena majority adalah Muslim country. Tetapi di sini kita akan lihat hampir di setiap suburb mereka berlomba-lomba memajang dekorasi rumah mereka, pohon-pohon mereka dengan dekorasi yang indah. Kita melihat itu wow, beautiful, tetapi tanpa mengerti meaningnya. Nah, sekarang saya memberikan meaningnya. Bahwa kenapa rumah-rumah dipajang, dihiasi dengan lampu-lampu yang gemerlap walaupun nanti rekening listrik naik. Ya of course, rekening listrik naik. Iya kan? Kita buka Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12 berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi kenapa pohon-pohon diberikan lampu, kenapa rumah-rumah diberikan lampu? Meaningnya memang tidak ada kaitan langsung secara biblical, makanya saya bilang this is my point, this is my tip untuk membawa apa yang terjadi di sekitar kita yang sudah menjadi budaya yang turun-temurun, tapi kita bisa tarik dan kita mengerti pengertiannya secara biblical. Kalau anakmu bertanya, kenapa mah kita mesti pasang lampu? Kenapa mah kita mesti pasang ini, pasang itu? Katakan kepada mereka, because Jesus is the light of the world. When he was born, the light is coming from heaven to earth. So we celebrate the born of Jesus Christ, and we call it Christmas, by lighting the light. Are you with me? But not unfortunately, but fortunately, Jesus not staying on earth. Jesus went up to heaven after he grew 33.5 years living on earth and die and rise up again and ascended to heaven. Maka tugas untuk light up the world itu diberikan kepada kita. Matius 5 ayat 14 sampai 15. Jesus is the light of the world, but now after Jesus ascended, the light is not turned off. Why? Because the light God or Jesus given to us. Ayatnya berkata begini, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Saudara dengar, kitalah sekarang yang menjadi terang
yang menerangi dunia. Bukan lagi Tuhan secara pribadi, tapi roh Tuhan ada di dalam diri kita. Karena roh Tuhan ada di dalam diri kita, maka light ada di dalam diri kita dan memancar keluar. Alkitab berkata tadi ayat yang ke-15, tidak mungkin seseorang menyalakan pelita atau menyalakan lampu lalu ditutup. Dan terlalu banyak saya melihat ada banyak anak-anak Tuhan yang menutup imannya supaya tidak kelihatan orang lain bahwa you are the disciple of Christ. Kenapa? Takut. You are not the light of the world. Kalau saudara punya sesuatu keyakinan yang besar dalam hidupmu, saudara tidak akan pernah berhenti untuk ngomong. Saudara tidak akan pernah berhenti untuk bercerita what happened to your life. What happened that your life is dark before, but after you receive Jesus, Jesus lighting up your life. Jadi kita tidak ada yang malu bersaksi, tidak ada yang takut, nanti takut dikira agamawi dan lain sebagainya. Kita tidak melakukan itu karena berdasarkan sok tahu. Tapi when you, contoh, when you eat something delicious food in the good restaurant, maka kita akan pasang di Instagram dan kasih tahu orang this nice food. You go to this place. Bahkan teman-teman kita pun kita akan kasih tahu kalau kamu mau makan enak ini, pergi kemari. Tanpa tedeng aling-aling, tanpa sungkan-sungkan kita akan berkata, I am the light of the world. Perkataan mungkin tidak, tetapi kehidupanmu, sikapmu, caramu mengambil keputusan, caramu menjalani kehidupan sebagai suami, istri, sebagai orang tua, sebagai anak, akan lighting the world. Kita tidak lagi sama dengan kehidupan dunia. You are in the world, but you are of the world. Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat yang sangat terkenal, nggak usah dibaca, saya sudah hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau saudara mengalami satu perubahan dalam hidupmu, saya percaya saudara akan bangga. Jangan gitu, saudara lulus sarjana aja, saudara pasti akan ebreng-ebreng kemana-mana ijazahnya, ya kan? Ditempel di Instagram di mana-mana. Orang tuanya pun akan pajang. Dia bilang, I am so proud of you, my son, my daughter. You are great. Ya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan, untuk declaration. Dan declaration dari Tuhan, for God so loved the world. Siapa the world? Bukan dunia ini sebetulnya. Kayak saya sudah katakan dalam terjemahan asli, kata world itu adalah kosmos. Dan saya berulang-ulang berkata kosmosnya tidak pakai C, tapi pakai K. Kalau pakai C artinya rice cooker, kok lupa sih? Saya sudah ngomong puluhan kali loh. C itu rice cooker kosmos, tapi ini kosmosnya dalam bahasa Greek, dalam bahasa Yunani itu kosmos itu adalah worldly system orderly authority. Jadi dengan kata lain, God so loved the world, itu karena pada waktu Tuhan menciptakan bumi, dia berkata, hei manusia, berkuasalah atas muka bumi, berkuasalah atas seluruh ciptaanku. This is the order that God loved. Bukan cuma sekedar hidup, binatang hidup, tapi manusia hidup menurut kehendak Tuhan. That's the difference. Nothing more generous has ever happened, and now eternal life is free to those who trust Him. Kalau saudara hampir mati tenggelam, ditolong oleh seseorang yang terjun dan berenang secepatnya, saudara akan berkata apa kepada orang itu? Wow, saya berutang nyawa sama Anda. Yesus lakukan lebih daripada itu. Kenapa kita malu menjadi anak-anak Tuhan untuk berbicara tentang light of the world? Next, saya masih punya 7 poin. Yohanes 10
Oh, sorry. Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, saya sangat berhutang banyak kepada orang-orang yang membangun gereja ini dengan tetesan air mata, dengan korban persembahan, dengan doa dan lain sebagainya. Dan itu tidak bisa dibayar. Tetapi saya sangat berhutang nyawa, sangat berhutang segalanya kepada Bapa di sorga yang memanggil saya dari Indonesia, ada di sini, dan Tuhan urapi, Tuhan berkati, sehingga jadilah gereja Rock City sampai hari ini. Dan itu adalah karena perbuatan Dia yang sangat luar biasa. Kasihnya, nyawanya Tuhan diberikan kepada kita. Sehingga tidak ada kasih yang lebih besar daripada itu. Kalau saudara mau bersyukur kepada Tuhan, this is the best time of the year. In the Christmas. Jesus is the greatest gift that we ever receive of our life. Bukan seseorang yang memberikan saya $1 juta. Bukan seseorang yang memberikan saya nanti kalau digerakkan Tuhan. Sebuah gedung gereja di city. The greatest gift I ever have is Jesus himself that's come to me and called me and saved me from all my sins. That's the greatest gift. Are you with me? Sekarang Yohanes 10 ayat yang ke-9. Sebelum nyampe sana, do you write Christmas card? No. Setelah zaman digital, saya nggak lagi menulis Christmas card. Waktu baheula belum digital, tiap tahun saya tulis Christmas card. Saya tanda tanganin sendiri, puluhan, ratusan mungkin. Tetapi setelah digital era, kita cuma tinggal copy, pracet, kirim, brrr. Iya kan? Iya apa iya? Jadi Christmas card sekarang kurang laku. Tetapi what did you do with the Christmas card? Sering kita balas lagi, betul nggak? But do you ever pray for every Christmas card that you receive? Itu kan kerjaannya pendeta, Om. Bless them who remember you in this good time. Amin. Itu salah satu cara kenapa Christmas card itu sangat baik. Ucapan selamat Natal itu sangat baik buat kita. Tapi bukan cuma jadi budaya yang ringan, tapi untuk didoakan. Pertanyaan yang berikutnya, why do we decorate the tree? Supaya bagus Om ruangannya. Ya betul. Tapi saudara tahu nggak, kenapa cuma satu pohon yang dijadikan Christmas tree? Pohon apa? Pohon apa? Cemara, itu bahasa Indonesia banget. Pine, ya cocok. Pohon pine atau apa? Pinus. Kenapa pohon itu yang dipakai? Do you ever thought? Because that kind of tree is solid and bertahan hidup dalam cuaca yang sangat dingin kayak apapun. Saudara tidak pernah melihat pine tree rontok daunnya. Have you ever thought kenapa pohon itu hijau? Sekarang banyak pohon Natal diganti putih. Ya enggak? Ya apa ya? Tapi originalnya hijau. Tapi nggak pernah ada pohon Natal yang brown dan layu. Pernah melihat itu? Nggak pernah. Saudara nggak pernah mikir duduk kenapa, karena kita hanya go by the flow. Ya sudah begini dari sononya, ya udah terima aja. Tetapi saya nggak seperti itu. Apa yang terjadi di baliknya, apa yang terjadi di sekitar kita, I thought and I pray for. Dan saya mendapat beberapa kesimpulan kenapa pohon pinus. Tadi yang pertama. Yang kedua, karena pohon pinus itu adalah
evergreen. Evergreen itu juga menunjukkan bahwa pohon itu dalam keadaan apapun dia tetap akan segar. Itulah kehidupan anak-anak Tuhan. Enggak Pak, saya kena COVID. Masa bodoh, bukan masa bodoh. Tetapi mungkin COVID melanda kita. Mungkin penyakit melanda kita. Mungkin keadaan bukan menghancurkan, menerpa kita. Tetapi kita tetap segar di dalam Tuhan. Kok bisa Pak? Loh, karena kita punya Yesus yang luar biasa. Coba buka Yohanes 10 ayat yang ke-9. Ini beberapa tip buat saudara untuk mengerti Christmas yang sebenarnya dan saudara bisa ajarkan kepada anak-anakmu. Yohanes 10 ayat yang ke-9 berkata, Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Kalau padang rumput biasanya hijau atau kuning. Nah, jadi kalau saudara masuk ke dalam Tuhan, Tuhan bilang akulah pintu. Masuk dan keluar, engkau menemukan padang rumput yang hijau. Jadi kalau kita menghias-hiasan pohon pinus hijau, itu adalah perlambang di dalam Tuhan meskipun kita dalam keadaan winter yang, sorry saya ngomong rada keras, bloody cold. Tahu bloody cold? Sampai dingin berdarah-darah, sampai dingin yang membekukan, tapi tetap hijau. Situasi boleh COVID, keadaan boleh Omicron. Tetapi dengar, Omicron dikalahkan dengan omnipresent, omnipotent, and omnipower. Karena Tuhan segalanya buat kita. Yesus berkata seperti itu, when you come to me and you will come in and go out and find the green pastures. Saudara dengar baik-baik, green pasture tidak selalu berarti rezeki nomplok, kena durian jatuh mati saudara. Kalau saudara kena durian jatuh mati enggak? Mati, coba bayangin begitu kita berdiri gedebuk. Kalau saudara diberikan green pasture, it's not only just speaking about material blessing. But lebih daripada material blessing adalah evergreen. Saya puasa sudah hampir 11 bulan. Tiap hari. Bukan cuma seminggu sekali. Tetapi tetap tambun dan gemuk. Itu menyimpulkan atau membenarkan apa yang dikatakan Yesaya. Sampai masa tuamu engkau gemuk, tambun, dan tetap sehat. Ya. Bukan membela diri ya, sudahlah. Yang kedua, kita melihat kenapa pohon pinus itu hijau dan kita menghiasinya dengan lain-lainnya. Buka Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Are you with me sampai sini? Are you with me? Ini baru 1 poin, saya masih punya 6 poin lagi loh. Mazmur 23 ayat 1 sampai 3 berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang, tekankan dalam jiwamu. Pak, mana mungkin saya dibaringkan di rumput hijau? Kerjaan saya Pak amburadul. Pak, bisnis saya kena dampak COVID. Pak, saya di kerjaan terus stres. Pak, saya di rumah tangga, saya nggak happy Pak. Saya begini, saya begitu. Nah, kesalahannya bukan situasinya, tapi kesalahannya adalah you become the pine. Sudah ngerti maksudnya? When you become the pine, waktu Anda betul-betul menjadi pohon pinus, maka angin dingin, cuaca dingin, keadaan gak enak, penyakit menerpa, bisnis gagal, pacar putus, apalagi the bad thing happen to you, but you are still evergreen. Pak Mas, ada orang seperti itu? Alkitab yang ngomong, bukan Pak Samuel yang ngomong.
Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. He leads me beside still water. Tapi ayat ketiga berkata apa? Ia menyegarkan jiwaku. Nah, dalam bahasa Inggrisnya bukan menyegarkan, tapi ya apa? He restore. Re itu kembali, store itu gudang. Re itu berarti mengembalikan ke posisi semula di sebuah gudang simpanan Tuhan. Saudara, inilah bahasa yang sebenarnya. Bukan ia menyegarkan jiwaku, disegerin. Bukan. Tetapi mungkin karena keadaan, mungkin karena sikon, mungkin karena kita salah mengambil keputusan, mungkin karena kita karena kita terbawa emosi dan lain sebagainya. Mungkin kita buat dosa, buat salah, sehingga kita drifting kepada keadaan dunia. Dunia susah, kita ikut susah, keadaan kena masalah, kita masalah, keadaan semua kita kena. Tetapi Tuhan bilang, I will restore you. Are you with me? Tuhan akan jangkau Anda dengan kasih karunia-Nya, and bahwa Anda kembali kepada posisi as a pohon pinus yang evergreen. Nangkap gak di sini? Regardless what your situation, bukan karena engkau baik, bukan karena engkau puasa, bukan karena engkau bayar perpuluhan, tetapi memang itulah kehendak Tuhan supaya kehidupan kita tampil menjadi hijau, bukan karena keinginan kita, tapi karena bibit yang ada di dalam kita. Pohon pinus bisa hijau bukan karena dia mau hijau, tetapi karena memang dia didesain oleh Tuhan seperti itu. Are you with me? He restore my soul. Yang Tuhan restore spiritnya dulu, soul, pikiran, jiwa, dan keinginan Anda itu perlu di-restore. Nah, cara merestornya tidak ada cara lain. Baca ayat-ayat firman yang baik. Doa, ambil waktu saat teduh, renungkan kebaikan Tuhan. He will restore you. Jangan kita terpengaruh, terbawa oleh keadaan. Aduh, kalau Tuhan baik, kenapa aku harus dioperasi? Saudara, tidak ada jaminan Tuhan baik melepaskan saudara dari semua operasi. Saya dulu berpikir begitu. Sampai saya dioperasi, dipotong ususnya 30 cm. Dokter bilang kamu akan kurus. Kenyataannya lebih gemuk. Sampai istri saya bilang ke dokternya, Dok, you potong usus suami saya, you pasang paralon yang lebih gede di sana. Tuhan menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekarang coba pertanyaan ini. Why does our culture love Santa instead of Jesus? Kenapa guru-guru sekolah minggu selalu ngajarkan Santa? Orang tua bilang gini kepada anak-anaknya. Be good ya children, be good ya nak. Nanti Santa datang kasih kamu hadiah yang bagus. You tell the lying to your children. Bukan saya against dengan hal ini. Tetapi kenapa enggak you tell kepada anak-anak bahwa Yesus lahir untuk memberikan hidup dan hidupnya itu memberikan yang terbaik buat engkau. Bukan Santa yang memberikan yang terbaik. Dan there is no Santa, there is no Santo, there is no yang ada Santi. Yang namanya Santi, berbahagialah di kau. Iya kan? Kenapa kita harus ceritakan hal-hal yang bodoh seperti itu kepada anak-anak kita? Loh, kalau nanti nggak diceritakan, mereka nggak akan ngikuti zaman. Nanti orang cerita tentang Santa, mereka nggak tahu. Loh, kenapa kamu nggak ceritakan tentang Yesus yang akan menjamin kehidupan kekal sampai selama-lamanya? Hai, senggol kiri kanannya. Dengar. Kalau ada Santa di mana-mana, anaknya dibawa berbondong-bondong. Santa.
Kenapa anaknya gak dibawa ke sekolah minggu lebih berbondong-bondong? Are you with me? Saudara, ajarkan kepada anakmu. Ada satu oknum yang jauh lebih baik dari Santa. Kalau Santa mengharapkan anak menjadi baik, baru dikasih hadiah yang baik. Ada satu oknum yang walaupun kau tidak baik, dia akan memberikanmu yang terbaik. Siapa dia? Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 8-9. Saya yang menarik-narik ini loh ceritanya menjadi Alkitabiah. Makanya saya bilang ini adalah tipe saya untuk mengajar Anda, memberikan tip mengerti tentang Christmas secara biblical. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, kamu tidak perlu jadi anak baik. Jangan bilang begitu sama anakmu, nanti dia nakal. Tapi bilanglah sama anakmu berkata, whatever you are, there is God, there is Jesus that love you so much. Regardless what you ever do, this Jesus is already given his life for you and for me. With free. Makanya saya kasih judul Christmas in Christ Center. Bawa Yesus di dalam upacara-upacara Christmasmu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, ceritakan kepada dia. Dulu papa begini, dulu mama begini. Tapi setelah melihat Yesus, setelah ketemu Yesus, papa menjadi begini, papa menjadi begitu. Tell them the true story. Amin. Tie every aspect of Christmas back to Jesus. This is the opportunity all around you. Masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita gali. Kalau saya gali ini semuanya, nanti saya nggak sampai poin-poin yang lain yang juga sama pentingnya. Sekarang saya masuk poin kedua. Poin pertama tadi adalah bagaimana kita, tie everything back to Jesus Christ. Sekarang yang kedua, start 4 week early. Itu sebabnya saya memilih ini awal Desember. Untuk merayakan liburan atau merayakan Christmas by biblical principle, start 4 week early. Bisa lebih early lagi terserah. Sekarang saya mau memberikan kenapa itu lebih early. Karena kita punya waktu untuk preparation, untuk menyiapkan apa yang akan kita sampaikan kepada anak-anak kita. Dan Christmas is the whole session. Christian is the whole session leading up to Christmas called Advent. Saudara tahu namanya Advent, bukan gereja Advent. Tapi gini, Christmas adalah pewujudan kasih Bapa kepada umat manusia dengan melahirkan Sang Putra. Padahal janji kelahiran Sang Putra sudah Tuhan dengungkan sekian ribu tahun yang lalu. Back to the Book of Genesis, waktu Adam jatuh dalam dosa, Tuhan berkata kepada manusia bahwa nanti keturunan perempuan ini, he will crush your head. He itu kata ganti laki-laki menunjuk kepada Yesus. Jadi kedatangan Yesus sudah dijanjikan sekian ribu tahun yang lalu. Sampai Yesus lahir 2000 tahun yang lalu, ada masa Advent. Tahu masa Advent? Masa penantian daripada janji kedatangan Tuhan. That is the first Advent. The first Advent adalah cara kita menantikan Tuhan dengan benar. Kita baca sekarang. Ibrani 1 ayat 12. Ibrani 1 ayat 12. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Saudara perhatikan.
nabi-nabi dari Adam sampai kepada yang terakhir adalah Zakaria, Malaki, Zakaria, dan yang nabi yang paling akhir walaupun sudah masuk di perjanjian baru tapi masih dalam masa pancaroba, masa transisi antara perjanjian lama dan perjanjian baru adalah John the Baptist. Yohanes Pembaptis. Nah, ini Yohanes Pembaptis adalah pembuka jalan, adalah untuk announcement kedatangan Sang Juru Selamat segera tiba. Jadi dengan kata lain, masa Advent pertama selesai dengan kehadiran Yesus. Jadi Yesuslah yang akan menjadi corong pembicara Bapa di sorga untuk masa mulai dia lahir sampai nanti dia datang yang kedua kali. Kita buka Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu satu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara nangkap? Saudara mengerti? Perjanjian lama ditutup, lalu mulai perjanjian baru. Masa Advent pertama selesai dengan Lukas 2 ayat 10-11 berkata, malaikat meniup trompet tentang kedatangan Tuhan kepada para gembala yang pertama. Jadi untuk merencanakan kehadiran Tuhan, kehadiran putranya yang beribu-ribu tahun, Tuhan sudah blow trompet sejak mulai kejadian. Are you with me? Jadi kalau Anda mau melakukan supaya putra Tuhan, Yesus Kristus, Anda bisa deklarasikan kepada suamimu, kepada anakmu, kepada putra-putrimu, kepada tetanggamu, juga buatlah masa Advent, masa teduh, renungkan apa yang kau mau lakukan, apa yang kau mau katakan, apa yang kau mau saksikan, jangan asal doang. Ini poin saya, prepare for weeks before. Jangan prepare for week before, aku mau belanja apa ya? Aku mau kasih kado. Ntar, itu bagian kado ada lagi, nanti saya bahas sendiri. Ini sekarang preparationnya sendiri kita harus lakukan. Pernah nggak saudara waktu mau Natal, saudara mempersiapkan sebuah cerita kesaksian yang indah dalam hidupmu? This is a good time. Tell your best friend, tell your close friend, what God done in your life. Amin? Amin? Kok diam, aminnya kudu dipaksa. Okay, next. It is also great season to teach how we know and are waiting for Christ to come back again, or as we know the second advent. Tadi saya bicara tentang the first advent, yaitu penantian Yesus datang yang pertama sebagai anak kecil di kandang Bethlehem. Sekarang dari fase Yesus naik ke sorga, kita masuk kepada second advent. Apa itu second advent? Adalah advent kedua, masa penantian kedua bahwa Yesus yang naik ke sorga itu akan turun kembali. Kita buka ayatnya dalam Kisah Rasul 1 ayat 10 sampai 11. Kisah Rasul 1 ayat 10 sampai 11. Saudara bisa ngikuti saya? Saya minta sekarang nggak apa-apa, cubit aja sebelah kiri kanan saudara. Saya mau melihat matanya mulai redup gitu loh ya, matanya mulai sayu gitu. Saya di sini keringetan, Anda enak ngantuk-ngantuk di situ. Oke, nggak ada yang lakukan. Umatku nggak taat Tuhan. Suruh cubit tetangganya nggak ada yang lakukan. Nah, itu loh. Nggak ada yang lakukan. Ya, haleluya. Oke, Kisah Rasul 1 ayat 10 berkata demikian. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri dan melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." This is the promise. Malaikat sendiri yang berkata pada waktu murid-murid dan orang-orang Galilea terbanggung-banggung melihat Yesus naik ke atas. Terus bengong. Terus tiba-tiba langit terbuka, malaikat turun dan malaikat berkata kepada orang-orang itu, "Hei orang-orang Galilea, kenapa kamu bengong, mulutmu terbuka, entar lalat masuk?" Tidak demikian. Tapi malaikat itu berkata, "Jangan bengong. Karena sebentar lagi kamu mati."
Itu kalau ayam. Iya kan? Alkitab berkata, Yesus yang kamu lihat naik sekarang ini, dengan cara yang sama dia akan turun kembali. Dan inilah sebenarnya masa yang sedang kita jalani. Kita sedang menunggu second coming. But I tell you the great story. Second coming tidak perlu ditakuti. Antikris akan datang. Kiamat, nggak ada istilah kiamat dalam Alkitab. Balikin ke orang Muslim. Tidak ada istilah kiamat. Saudara mau cari masalah kiamat di dalam Alkitab, nggak ada. The end of the world itu masih jauh. Kalaupun mau kita definisikan kiamat artinya the end of the world, itu setelah masa 1000 tahun damai. Dan sebelum 1000 tahun damai masih ada fase-fase yang lain. At least masih ada 7 tahun masa aniaya, 3,5 tahun. Aniaya yang pertama, 3,5 tahun aniaya yang paling kuat. Dan itu berdirinya Antikris dan Bait Allah yang keempat atau yang ketiga di kota Yerusalem. Dan ini masih terlalu jauh. Gempa bumi akan banyak. Penyakit akan bertambah. Omikron pasti akan dikalahkan dengan oh my God. Are you with me? Jangan begitu dengar ada Omikron gemeter lagi. Kapan akan selesai? Ini belum apa-apa, saudara. Masalah akan tambah banyak, gempa bumi akan tambah banyak, perang akan tambah banyak. Jadi dalam hal ini, mari kita tempatkan imanmu pada posisi yang benar. Jesus will coming back dengan berita sukacita. Saya lihat ada Kesia di sini. Adi sudah menanti-nanti Kesia demikian lama. Kedatangan Kesia adalah merupakan berita sukacita. Nah, seperti itu mestinya kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Bukan dengan rasa takut, bukan rasa gimana gemetar gak karuan. Because you listen to very wrong teaching. Yang mengajarkan, oh kalau nggak siap nanti Tuhan akan datang dengan murkamu. No. Saudara, kalaupun ada rapture, dan saya percaya rapture ada, persyaratan rapture cuma satu. Anak Tuhan. Nggak ada yang lain. Waduh, harus hidup benar, rapi, begini, harus begini, harus begini. No, hanya anak Tuhan, hanya iman yang bisa menjadikan persyaratan kau ikut rapture. Karena Tuhan akan menjemput umatnya, bukan orang lain, bukan orang asing. Kalau dibilang harus sempurna, nggak ada yang sempurna. Saudara boleh puasa 7 tahun, saudara boleh diam di bait Allah, nggak keluar-keluar 7 tahun, tidak membuat kau sempurna. Amin. Jadi masa-masa penantian ini pakai untuk memuliakan Tuhan dalam segenap hidup kita. Dan juga jangan tunggu sampai saudara diberkati dari kebangkrutan, sampai saudara kawin ketemu jodoh yang kau inginkan, sampai saudara disembuhkan dari penyakit cancer kayak anakku, sampai saudara ditolong Tuhan seperti saya pasang jantung stand 5 tanpa bayar baru bersaksi. Too long and too much. You can do the witnessing dengan berita kehidupanmu sehari-hari. Prepare. Setiap orang punya kesempatan untuk memberitakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Amin. Sekarang yang ketiga, make it memorable. Waduh, tinggal 16 menit. Make it this holiday season, make it this Christmas event this year, tahun ini menjadi Christmas yang memorable. Caranya bagaimana? In giving, if it is really the thought that account, then be thoughtful. Jika saudara memang punya karunia memberi, saudara berpikir dalam Natal ini untuk memberi. Maaf, saya tidak menyinggung saudara, saya tidak menyakiti saudara, tapi kalau saudara tersinggung maafkan saya. Please dengar dengan telinga yang benar. Kalau saudara memang mau jadi punya karunia, bukan mau, memang punya karunia memberi. Jangan sih. Pikirkan baik-baik, kalau kita di bawah pohon Natal, pine tree, bungkus kado, apalagi kadonya kosong cuma dus doang. Tuh kan kalau ketawa berarti saudara
Bener dong, jadi hanya buat hiasan. You are not thoughtful to give the gift. Yang lebih mendingan sedikit, beliin coklat yang murah, bungkus, dan lain sebagainya. Kalau ada orang datang, kasihkan. That's good, untuk memberi that's good. But kalau orang itu yang menerima pemberian itu sampai rumah, coklat, ingat apa yang diingat? Apa yang diingat? Ya cuma coklat. Setelah itu, gone. Saya memberikan saran, saya memberikan ide. If you want to give a gift, let be the thoughtful gift. Gift yang berarti bagi orang itu. Bukan gift yang cuma asal sebuah gift. Gift to be remember. Gift to today, this Christmas, tahun 2020. Desember aku dapat kado dari seseorang yang gak mungkin aku lupakan. Are you with me? Mungkin itu berupa holiday bagi istrimu, bagi suamimu, bagi anak-anakmu yang mereka sudah inginkan sekian lama. Engkau harus membongkar tabunganmu. Do it! Mereka akan berkata, Pa, Ma, belum pernah ya kita holiday seperti ini. Dan itu akan terpatri dalam pikiran mereka. Sampai kapanpun. Saya masih ingat waktu kapanpun 3 tahun yang lalu kita pergi liburan ke Jepang bersama keluarga kami. Saya ajak Ilu dan saya ajak anak-anak saya semua yang lain. Membuat kantong kempes, iya. Betul. Tapi saya remember dan sampai hari ini saya nggak akan lupa. Anak saya, cucu saya waktu itu yang berumur berapa yang? 5 tahun ya? 5 tahun waktu itu. Kita ajak makan di sebuah restoran. Dia bilang sama saya, Akong, this beef tastes strawberry. Can I have one more? That's thoughtful gift for her. Sampai hari ini, saya sampai terkenang-kenang. Dan kalau saya bilang, yuk kita bagi ke Jepang, I will do it. Why? Double kantong, it's okay. Tapi itu akan menjadi satu reminder memorable yang indah. Dan saya minta maaf juga untuk ulang tahun saya tahun ini. Saya tidak mau ada kue tart, saya tidak mau ada kue tidak dibagikan ke jemaat. Karena saya sudah bernasar kepada Tuhan. Biarlah tahun ini saya tetap dalam keadaan berpuasa dan sederhana untuk ikut solidaritas kepada orang-orang saudara-saudara kita yang terdampak dengan COVID. That's what I can do. Untuk sacrifice apa yang bisa saya berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara, do something yang really meaningful. What really bring your family joy. What really bring the individual that you give. Kalau saudara tahu suamimu lagi menginginkan, walaupun itu tas branded, nggak rohani. Suami-suami, kalau memang dalam jangkauan kemampuanmu, dan itu bisa membuat satu memorable, pertama kalinya seumur hidup, aku diberikan oleh suamiku tas ini, aku nggak akan pernah lupa seumur hidup. Nah, that's memorable. Dan bilang kepada dia, I give this not because I have so much money, but I give this because I know that you want it so much. Not need it, want it. Ya kalau needed pakai tas Cibaduyut juga tetap bisa pakai tas. Tetapi adalah satu kebahagiaan, adalah satu kebanggaan. Waktu kita menjadi saluran berkat bagi orang yang bisa memenuhi desire of their heart. Are you with me? Saya nggak mau saudara salah mengerti, oh kalau gitu Om Sam pengen hadiah-hadiah branded. No. Saudara nggak perlu kasih saya hadiah branded, Tuhan sudah kasih saya lebih dulu. Amin? Karena saya punya Bapa yang amat sangat baik. Oke, tapi kalau saudara mau ngasih juga diterima. Delete. Oke. Slide nomor 15. Jesus
is the best and eternal gift that we can give to our beloved family and friends. Kenapa saya tulis ini? Dengan kesaksian hidupmu, dengan generous gift yang kau berikan dan menjamah hati orang itu. Kalau orang itu tanya kenapa kamu berikan, kau bisa berkata, because I love you with God's love. Tutuit. Tahu tutuit? So sweet. Ini pendeta gaul saudara ya, bukan pendeta kuno tua gitu loh, enggak. Walaupun kelihatannya tua tapi gaul. 4. Ini rada antagonis atau rada kontradiktif dengan yang ketiga tadi. Yang keempat, confront consumerism. Saudara sering mendengar slogan, iklan, TV, radio, koran, majalah, shop till you. Tuh kan pinter, nerusin. Kalau tadi Alkitab nggak tahu nerusin. Kalau slogan-slogan dunia Anda hebat, excellent. Shop till you drop. Dan sekarang kita lihat setiap kali buka TV, setiap kali buka apa, advertensi selalu mengarahkan kita untuk shop more. Kalau nggak perlu, nggak punya duit, gesek. You don't buy now, you pay later, but you have to pay too. Iya kan? Itu tawaran-tawaran yang sangat menarik. Nggak harus bayar kok sekarang. Ya tapi later soon harus bayar. Bahkan yang makin lama bayarnya makin mahal. Kami sekeluarga nggak pernah punya budaya nunggak pakai kredit card. Kami pakai kredit card, tapi kami bayar every month dengan kemampuan kami. Sehingga kita nggak pernah kena bunga bank untuk kredit card. Sorry saya ngomong keras, adalah bodoh. Kalau kita beli barang pakai kredit card dan nunggak sampai berbulan-bulan. Karena bunga kredit card itu lebih tinggi daripada bunga-bunga yang lain. Belilah sesuai dengan kemampuanmu. Jangan tergerak dengan orang mumpung lagi diskon. Beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Sampai sebanyak-banyaknya. Sampai rumah barang gak dipakai. Ya. Saudara, lebih baik simpan uangmu daripada numpukin barang di rumah. Ya apa ya? Karena uangmu bisa kau simpan sampai kapanpun. Jangan beli kemana-mana beli. Dari pergi bawa tas satu, pulang dari jalan-jalan tasnya 3-4. Beranak di mana-mana. Saya nggak nyindir, tapi saya melihat sendiri ada banyak orang yang melakukan seperti itu. Apakah itu salah? Enggak salah. Tapi di luar batas perhitungan kita. Oke? Be countercultural in the most generous and godly way. The incarnation of Jesus should be the center of what we are doing. Saya sudah jelaskan tadi bahwa bukan cuma memberi, tetapi sekarang saya counterintuitifnya. Kalau tadi kita yang memberi, sekarang kita yang menerima. Termasuk kami, para pendeta, para gembala dalam Christmas. Jangan punya pikiran untuk menerima kado dari siapapun. Kalau nggak dapat kado, aku kuciwa. Jemaatku tidak memperhatikan aku. Percuma aku pelayanan, percuma aku doain, percuma aku khotbah. Saudara, don't expect a gift. But if somebody give, praise the Lord. Juga jangan menolak. Kalau engkau menolak pemberian yang memang murni, dengar baik-baik. Engkau sedang menghambat berkat Tuhan turun atas orang itu. Dulu kami berdua sangat sombong. Kami pelayanan kemana-mana tidak pernah mau terima persembahan. Terus saya ditegur oleh bapak rohani saya. Kami tahu kamu kaya, kami tahu kamu hebat, kami tahu kamu punya duit. Tapi kalau kamu tidak terima persembahan, kamu tidak memberkati orang yang memberkati kamu. Jadi akhirnya, pertama-tama walaupun dengan rasa malu kami menerima. Akhirnya persembahan itu dulu saya punya tabungan sendiri untuk persembahan itu dan kami berikan kepada hamba-hamba Tuhan lain yang lebih membutuhkan. Saudara,
Milikilah hati yang rela untuk melayani, melakukan, mengabari Injil walaupun tanpa diberikan persembahan. Confront consumerism. Jangan kalau Natal, kalau nggak ada Turki, Natal nggak bisa. Daripada Turki mendingan Israel. Sudah nggak nangkep ya? Saya nggak suka Turki, dagingnya sepo gitu loh. Budaya orang bule kan kalau nggak Turki, nggak Thanksgiving, nggak Natalan, harus ada Turki. Daripada Turki, kan saya bilang bukan Turki, lebih baik kita ke Israel gitu loh. Are you with me? Your family identity is not being consumer, it is in being committed to follow Jesus. Orang tua yang saya kasihi, ajari anakmu dari masih kecil. Jangan expect hadiah Natal sebagai hadiah yang harus diterima mereka. Tapi ajari kepada mereka apa yang kamu bisa beri kepada Tuhan sebagai kado Natalmu untuk Tuhan. Next, ini satu statement yang penting. Tie every aspect of Christmas back to Jesus. The opportunity are all around you. Saudara mengamini apa yang saya tulis di sini? Tarik segala sesuatu tentang Christmas untuk menjadi pengertian kepada Yesus Kristus. Karena itu kesempatan yang amat luar biasa untuk kita lakukan. Amin. Kelima sekarang. Remember the forgotten people. Dalam setiap merayakan Natal, ingat akan ada banyak orang di sekitar kita yang mungkin tidak bisa merayakan Natal dengan baik, maksud saya. Mungkin karena mereka sedang kena musibah, mungkin karena mereka sedang sakit, mungkin karena mereka sudah tua, ada di rumah jompo, mungkin ada dari yang bangkrut jadi pemulung dan lain sebagainya. So ingatlah mereka yang terbuang. Makanya dalam waktu Christmas seringkali di Indonesia, kalau di sini rada susah, kalau pergi ke panti asuhan, ke panti jompo dan lain sebagainya, harus punya izin, harus punya itu. Tetapi kalau di Indonesia kita banyak sekali mengerjakan hal-hal yang seperti ini, mengingat mereka-mereka yang outcast. Dan ini ada ayatnya, Matius 25 ayat 42 sampai 46. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Dan saya mau lebih jauh lagi, bukan cuma waktu Christmas season, tapi dalam setiap kesempatan ibadah, saudara perhatikan kursi-kursi kita. Saudara perhatikan orang-orang sekitar kita. Mungkin ada orang-orang tua yang gak punya kendaraan. Atau teman-teman saudara yang gak punya kendaraan. Saudara jemput mereka. Bawa ke gereja. Wah, om boro-boro bisa jemput. Saya selalu datangnya terlambat. Ya berubah. Amin. Ya berubah. Jangan terlambat. Kalau ibadah jam 10 bukan datang jam 10 lewat 5 baru tepat. Saudara, mari kita lakukan sesuatu untuk kebaikan untuk Tuhan. Tapi kita lakukan kepada sesama. Saudara yang gak punya mobil, jangan bilang enggak, jangan bilang, aduh rumahku jauh om, aku gak punya mobil, naik bus 2 kali, 3 kali begini. Ya, pengorbananmu di mana untuk ketemu Tuhan? Amin. Bukan pada waktu kita bisa mencari Tuhan, kita cari Tuhan. Tapi carilah Tuhan, lakukanlah sesuatu.
Uang yang saudara bayar buat ongkos base, ongkos train. Waktu yang saudara investkan dalam perjalanan. Mungkin bangun lebih awal. Om sudah siap hari saya bangun awal. Kalau hari Minggu saya mau bangun siang. Nah itu salahnya. Saudara berpikir ibadah kalah penting daripada pekerjaan. Kalau dalam pekerjaan Anda mau datang awal. Tapi dalam ibadah saudara nggak bisa datang. Karena mau lebih istirahat lebih panjang. Beda dengan kami. Hari-hari biasa saya bangun biasa. Kalau hari Minggu saya bangun jam 6. Loh iya Bapak Gembala. Loh saya khotbah nggak khotbah tetap bangun jam segitu. Kena rebutan kamar mandi. Ayo itu. Iya kan? Mari kita lakukan sesuatu. Remember the forgotten people. Kita mengingat mungkin orang tua kita. Satu tip. Aduh udah habis waktunya tapi ya sudahlah. Satu tip kesaksian. Saudara saya punya papa. Waktu itu sebelum saya kemari. Papi saya lumayan mampu, lumayan kaya. Tapi dia waktu itu sedang berlibur ada di rumah kami di Bali. Dan saya lihat kacamatanya udah cukup tua. Masih bagus tapi cukup tua. Lalu saya berunding dengan istri saya bawa dia ke optik di Bali untuk kita belikan kacamata. Dan dia pilih kacamata yang sederhana. Saya bilang no Pak, pakai saya pilihkan, cocokkan modelnya, saya belikan yang the best. Dia bilang apa? Enggak perlu, Papi enggak perlu yang seperti ini. Papi sederhana aja oke, Papi udah tua. Saya bilang no, ini pemberian dari kami, jangan ditolak. Papi bisa beli toko kacamatanya, bukan kacamata. Papi bisa beli toko kacamatanya karena dia punya duit. Tapi waktu saya belikan dia kacamata yang terbaik, you know what? Dia pakai sampai dia mati. Sampai waktu mati di kantongnya itu ada kacamata pemberian saya. Itulah bagaimana kalau kita memberikan pemberian yang thoughtful. Dan saya tidak akan pernah lupa seumur hidup seperti itu. Anak-anak yang ada di sini. Kau boleh liburan ke luar negeri, boleh kemana. Tapi jangan lupakan orang tuamu. Amin. Remember the people. Yang saya minta waktu 5 menit lagi dah, nggak apa-apa. Yang keenam, bury your hatchet. Apa itu bury your hatchet? Kuburkan kekecewaanmu, kepahitanmu. Christmas season adalah Christmas atau season yang paling bagus untuk kita evaluasi diri dan untuk kita minta ampun kepada Tuhan dan minta ampun kepada sesama. Kalau kita berbuat salah. Di Indonesia itu lumrah sekali pada waktu musim Natal dan Tahun Baru. Sebelum selesai Natal Tahun Baru kita akan datang. Sorry ya Ma, sorry ya Pa kalau saya buat salah. Sorry ya begini-begini. Tapi di sini saya nggak pernah dengar seperti itu. Budayanya berbeda. Tapi saya mau katakan ini budaya yang sangat baik. Biasakan diri kita untuk sebelum masuk tahun baru. Kita pada waktu merayakan Natal dengan hati yang bersih. Kalau kita punya kesalahan dengan gentleman, dengan rendah hati. Katakan kepada orang itu. Aku salah, aku minta maaf. Tetapi juga jangan cuma kita minta maaf. Tapi beri maaf. Are you with me? Orang yang mungkin menyakitimu, orang yang mungkin melukaimu, orang yang mungkin meninggalkanmu, maafkan mereka, jangan bawa sampai tahun baru. Jangan bawa sampai musim berikutnya. Christmas is the perfect time to give and the gift of forgiveness or to ask and receive forgiveness for yourself. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini doa Bapa kami. Tuhan Yesus berkata, ampunilah kami. Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita saling mengampuni. Oke, Lukas 6 loncat aja karena waktu sekarang yang terakhir. Yang ketujuh. Read, share, sing, and pray. Baca Alkitab tentang Natal, Lukas 2 khususnya, dan yang berikutnya, bagikan itu kepada anak-anakmu, mungkin kau repeat setiap tahun, menjadi satu kebudayaan yang baik, supaya anak-anakmu tahu bukan Santa Claus, bukan swater pit,
bukan macam-macam, tetapi Jesus Christ was born in Bethlehem. Sing, nyanyikan lagu-lagu Natal. Saya mulai dari pertengahan November, kalau saudara masuk ke ruangan saya, itu sudah lagu-lagu Natal sampai sekarang, bahkan sampai akhir tahun nanti. Ada season untuk nyanyikan lagu-lagu Natal dan berdoa untuk orang-orang yang membutuhkan doa saudara. Saudara, ini saya akan bacakan, rasanya nggak afdol kalau kita nggak baca Lukas 2 sebelum kita tutup ibadah ini. Lukas 2 berkata ayat 8 sampai 14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar tentara-tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi manusia. Bagi manusia, jangan kaget, saya buat statement terakhir. Damai sejahtera dari Tuhan bukan untuk semua orang. Jangan lompat dari tempat dudukmu. Mana bisa? Baca. Damai sejahtera apa? Di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bukan bagi seluruh umat manusia, no. Tetapi kalau umat manusia itu mau menerima Tuhan, mau menjadikan Yesus Tuhan, menjadi juru selamatnya, maka damai sejahteramu itu ada di dalam Tuhan Yesus. Dan waktu kau terima damai sejahtera dari Tuhan Yesus, tapi hidupmu stres melulu, hidupmu mengeluh melulu, hidupmu terus banyak masalah, maka sekarang perlu kau berdoa sungguh-sungguh. Betulkah Yesus sudah lahir di dalam hidupmu? Karena waktu Yesus lahir di dalam hidupmu, malaikat berkata, joy, sing, praise, pray, regardless your circumstances, regardless your health, regardless anything, don't be afraid. Fear not, kata malaikat. Om gimana gak takut, gak tahu nanti tahun depan mau apa. Tuhan tahu apa yang akan terjadi tahun depan. We don't know about the future, but we know who hold the future. Amin. Bahkan sampai mati sekalipun, entah itu kena COVID, entah itu kena Omikron, entah itu kena apa, kita bersama Tuhan dengan kebahagiaan. Jadi apa yang perlu kita takutkan? Gak perlu ada yang ditakutkan. Saya gak berkata bahwa kita akan terlindung semua dari Omikron. Saya gak berkata. Mungkin ada di antara kita yang akan terdampak. Tetapi apapun yang terjadi, rejoice. Karena kita punya juru selamat yang sudah lahir di dalam hidup kita. Sing the goodness of God. Witness about the goodness of God. Declare, give. Yang thoughtful give. Bukan cuma bungkus coklat lah, bungkus mainan lah, apalagi bungkus kardus kosong lah. Mari kita counter faith, budaya-budaya yang gak benar. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, masih terlalu banyak ide-ide yang kau punya untuk sampaikan kepada kami semuanya. Tetapi kami bukan untuk mengkontra apa yang dunia kerjakan. Tetapi kami mau memberitakan apa yang baik daripadamu Tuhan. Yaitu Injil, berita kabar baik itu sendiri. Yesus sudah lahir dan kami sekarang sedang menantikan kedatanganmu yang kedua. Dan pada waktu kami menantikan kedatanganmu yang kedua, kau sendiri berkata, rejoice, enjoy your life. Dan mulai Christmas season ini Tuhan, kami mau mengingat pemberian yang terbesar yang pernah kau berikan kepada umat manusia. Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Sudah turun menjadi manusia, inkarnasi untuk menebus dosa kami, mati di kayu salib.
dan taat sampai mati kepada Bapa, dan kau bangkit naik ke surga, dan kau menjadikan kami terang-terang dunia. Terima kasih Tuhan. Ajar kami dalam melakukan holiday ini, benar-benar holiday yang menyenangkan hatimu, benar-benar holiday yang menyerukan kemuliaan-Mu, baik untuk suami istri, baik untuk keluarga, baik untuk siapapun. Dalam hidup kami menyuarakan kemuliaan-Mu. Dan sekarang Tuhan, persekutukan roti ini dengan tubuh-Mu, anggur minuman ini dengan darah-Mu, kami mau seal bahwa hidup kami adalah hanya untuk Engkau. Dalam nama Yesus, amin. Silakan.